Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan Bapak Eko Prabowo SPD. Masih dalam materi pembelajaran IPS kelas 9. Minggu lalu, pada video pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, di video kali ini, kita masih akan membahas di bab kedua tentang perubahan sosial budaya, namun pada bagian kedua tentang faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Sebelum belajar, mari persiapkan diri kalian dan jangan lupa untuk berdoa. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ialah dapat menganalisis faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Jadi, setelah pembelajaran hari ini, kalian akan mengetahui faktor apa yang menyebabkan dan faktor apa yang menghambat dari perubahan sosial budaya. Langsung saja kita lihat yang pertama tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat. Di antaranya, bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik atau pertentangan, terjadinya pemberontakan atau revolusi, perubahan lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Mari kita bahas satu persatu faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya berikut ini. Faktor penyebab perubahan sosial budaya yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin banyak permasalahan yang akan dihadapi oleh suatu daerah. Apabila suatu daerah dipadati penduduk, maka akan banyak perubahan sosial terjadi. Contohnya, suatu daerah yang padat pasti membutuhkan banyak pemukiman atau perumahan untuk rakyat. Lahan yang dulunya sebagai tempat bertani berubah fungsi menjadi pemukiman atau perumahan bagi masyarakat. Faktor penyebab perubahan sosial yang kedua adalah penemuan baru. Suatu penemuan baru dapat menyebabkan perubahan dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya, penemuan handphone dan internet menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Dahulu, sebelum ditemukan handphone dan internet, manusia itu menggunakan surat untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya yang ketiga adalah konflik atau pertentangan. Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, perbedaan kebudayaan, atau perbedaan antar individu. Konflik tersebut kemudian menyebabkan terjadinya perubahan di masyarakat. Faktor penyebab perubahan sosial yang keempat ialah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Pada dasarnya, pemberontakan terjadi karena adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap situasi dan kondisi. Adanya revolusi akan membawa perubahan-perubahan besar di masyarakat. Contohnya, ketika sebagian besar masyarakat Indonesia pada tahun 1998 menginginkan perubahan besar dalam sistem pemerintahan yang akhirnya melahirkan Orde Reformasi yang kita alami sampai hari ini. Yang kelima, perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Banjir, gempa, gunung meletus adalah contoh perubahan lingkungan karena faktor alam. Sementara, pembuangan limbah dan penebangan hutan secara ilegal adalah contoh perubahan lingkungan karena faktor manusia. Faktor penyebab perubahan sosial budaya yang keenam adalah peperangan. Terjadinya peperangan pada suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan warga masyarakatnya. Perubahan itu dapat terjadi pada cara berperilaku, berpikir, ataupun kepribadian dari masyarakat tersebut. Peperangan juga dapat mengubah kondisi wilayah yang dulunya baik menjadi kurang baik. Faktor penyebab perubahan sosial budaya yang terakhir atau yang ketujuh ialah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kebudayaan dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk saling mempengaruhi. Pengaruh kebudayaan suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial pada masyarakat yang lain. Proses pengaruh kebudayaan lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya, antara lain A. Difusi, merupakan proses penyebaran unsur-unsur baru. B. Akulturasi, yaitu percampuran kebudayaan, tetapi kebudayaan aslinya tidak hilang.
C. Asimilasi, percampuran kebudayaan di mana unsur kebudayaan asli akan hilang. D. Penetrasi, merupakan proses masuknya unsur budaya kepada masyarakat, baik secara damai ataupun paksaan. E. Invasi, merupakan masuknya unsur kebudayaan asing dengan cara peperangan atau penaklukan. Kita lanjut pada bagian B, faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ada beberapa hal yang dapat menghambat perubahan sosial budaya terjadi pada masyarakat. Di antaranya, kehidupan masyarakat yang terasing, lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan, sikap masyarakat yang tradisional, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, yang terakhir, adat istiadat atau kebiasaan di dalam suatu masyarakat. Mari kita bahas satu persatu faktor penghambat perubahan sosial budaya tersebut. Kita lanjut pada faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Kehidupan masyarakat yang terasing atau terisolasi dapat menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di dunia luar, sehingga perubahan sosial budaya pada masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. Faktor penghambat perubahan sosial budaya yang kedua ialah lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Apabila ilmu pengetahuan berkembang dengan lambat dalam suatu masyarakat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat pula. Sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan berkembang baik, maka perubahan sosial akan berjalan cepat. Contohnya, suatu daerah yang perkembangan ilmu pengetahuannya baik, maka akan terjadinya perubahan sosial budaya yang cepat. Semakin banyak inovasi atau temuan alat-alat baru, semakin mempermudah perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Faktor penghambat perubahan sosial budaya yang ketiga adalah sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat yang masih mempertahankan tradisi, adat, dan sistem warisan nenek moyang dapat menghambat perubahan sosial pada masyarakat mereka. Mereka selalu menganggap adat dan sistem warisan nenek moyang adalah hal yang paling benar, sehingga perubahan yang datang dari luar mereka anggap sebagai hal yang salah. Itulah yang dapat menghambat perubahan sosial budaya pada masyarakat mereka. Faktor penghambat perubahan sosial budaya yang keempat adalah adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Rasa curiga dan prasangka buruk terhadap budaya asing yang berasal dari luar dapat membuat suatu masyarakat tidak mengalami perubahan sosial budaya. Contohnya, rasa curiga dan prasangka yang terlalu berlebihan terhadap budaya Korea yang dapat merusak budaya Indonesia. Padahal, ada beberapa budaya Korea yang dapat memperkaya budaya asli Indonesia. Faktor penghambat perubahan sosial budaya yang terakhir atau yang kelima adalah adat istiadat atau kebiasaan. Adat dan kebiasaan dalam suatu masyarakat sulit untuk tergantikan. Ketika ada hal baru yang akan menggantikan adat lama mereka, belum tentu akan diterima begitu saja oleh masyarakat. Hal inilah yang mengakibatkan terhambatnya perubahan sosial budaya pada masyarakat tersebut. Nah, inilah kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu, pada dasarnya, perubahan sosial budaya di dalam masyarakat dapat berjalan cepat dan lambat karena dipengaruhi oleh faktor yang mendorong dan juga faktor yang dapat menghambat perubahan sosial terjadi. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial diantaranya bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik, pemberontakan atau revolusi, perubahan lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan lain. Sementara, faktor yang menghambat perubahan sosial antara lain kehidupan masyarakat yang terasing, lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan, sikap masyarakat yang tradisional, adanya prasangka terhadap hal asing, dan adat istiadat atau kebiasaan yang kuat di dalam masyarakat. Nah, inilah materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan materi kita tentang pokok bahasan globalisasi. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.